ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat nikmat yang Allah limpahkan buat kita semua, sehingga di pagi hari ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini, kita bisa berjumpa kembali di dalam majelis zikir rahmatan lil alamin dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam dan sholawat tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan dan pengorbanan beliau untuk memperjuangkan agama Allah, untuk memperjuangkan ilmu Allah lewat Al-Quran dan hadisnya, mudah-mudahan apa yang beliau perjuangkan dan beliau korbankan untuk meninggalkan jejak-jejak ilmu, kita bisa menbahsunatu Rasul, bisa mencontohnya dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan apa yang beliau ajarkan di dalam perjuangan beliau yang didasari Al-Quran dan hadis wa sunnatu Rasul. Semoga manfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti biasa, kita di pagi hari ini Jumat, kita mengadakan zikir bersama untuk mendekatkan diri kepada Allah secara akal dan pikiran, secara hati, secara jiwa dan rasa kita, baru dekat kepada Allah secara perkataan kita dan perbuatan kita, selalu mendekat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini mendapatkan ridho Allah, mendapatkan syafaatnya Rasul, dan mendapatkan barokah ilmu yang manfaat, yang bisa menuntun kita di dalam kehidupan nyata lebih baik, lebih real sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah, yang diperintahkan oleh Allah untuk menjadi hamba yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Di pagi hari ini, kesempatan yang bahagia ini, saya ingin mengulas tentang hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang kira-kira bunyinya seperti ini, kurang lebihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah ini bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha yakhruhu lakum, yang artinya sesungguhnya Allah membenci kalian. Kenapa Allah membenci kita sebagai hamba? Hamba seperti apa yang dibenci oleh Allah? Khila wa khola. Jadi hamba yang dibenci oleh Allah, orang yang selalu di dalam perkataannya, di dalam kalimatnya sehari-hari, itu khila wa khola. Artinya katanya. Jadi orang yang di dalam kehidupannya berinteraksi itu selalu menggunakan katanya. Artinya berarti di situ kalimatnya samar, tidak jelas. Ketika kita berkomunikasi, setiap kalimat yang disampaikan itu katanya. Jadi tidak ada kejelasannya, tidak ada hukum jelasnya, tidak ada pertanggungjawaban. Suatu misal, kamu tahu tidak
Pak Wartono tadi dari Surabaya. Oh, katanya sih dari Surabaya. Ini contoh tidak jelas. Jadi katanya, jadi tidak mengetahui. Jadi Allah tidak suka hambanya itu pakai kata-kata katanya. Jadi kalimatnya yang boleh dipakai adalah kebenaran. Saya tidak tahu. Oh, saya tahu. Jadi kalimatnya yang Allah nggak suka itu katanya. Jadi itulah yang sering sekali digunakan di dalam kehidupan nyata adalah ketika kita berinteraksi dalam hal kita mendengar keburukan orang lain. Itu mudah kita mengatakan kepada orang lain. Si ibu itu katanya itu seperti ini. Kehidupannya, perbuatannya. Nah, ini nggak jelas. Itu sering dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sangat dibenci oleh Allah. Tidak boleh kita katanya. Jadi kalau tidak tahu, artinya ya diam. Saya tidak tahu. Nah, supaya kita tidak kalimat katanya tadi bisa menghasut, bisa menjadi fitnah. Akhirnya seperti itu. Itu yang dibenci oleh Allah. Nah, yang kedua, wa khasrotas soal. Jadi kedua yang dibenci oleh Allah, orang yang banyak bertanya. Itu dibenci oleh Allah. Artinya apa? Kalau orang bertanya tentang kebaikan, maka tentu itu tidak dibenci oleh Allah. Ya, tentu tidak dibenci oleh Allah. Tanya, bagaimana sih cara saya sholat? Bagaimana cara saya itu bisa berbuat baik? Bagaimana cara saya itu bisa berzikir? Bagaimana cara saya bisa membaca Al-Quran? Nah, itu kan baik. Tapi banyak bertanya yang dibenci oleh Allah itu bertanya seperti apa? Nah, itu yang harus kita pahami. Contoh di dalam keburukan tentunya. Kita banyak bertanya tentang keburukan itu dibenci oleh Allah. Kalau kita melihat sesuatu yang salah dan dosa, kita suka bertanya. Itu juga dibenci oleh Allah. Bertanya caranya melakukan perbuatan yang salah dan dosa itu seperti apa? Itu dibenci oleh Allah. Bertanya orang itu punya apa? Itu juga dibenci oleh Allah. Orang itu dapat harta dari mana? Itu dibenci oleh Allah. Sifatnya yang menimbulkan prasangka buruk pertanyaan itu. Yang menimbulkan fitnah. Yang menimbulkan sifat iri dan dengki. Itu yang pertanyaan yang dibenci oleh Allah. Nah, yang ketiga, wa idho asal mal. Yang ketiga, hamba-hamba yang dibenci oleh Allah adalah orang yang menyia-nyiakan hartanya. Nah, yang dimaksud orang yang menyia-nyiakan hartanya itu seperti apa? Contoh, ketika kita mendapatkan rezeki berupa harta dari Allah, kita gunakan untuk berbuat dosa, misalnya. Untuk berbuat yang tidak baik. Untuk membuat prasangka buruk orang lain. Itu semua bisa dengan harta. Contoh lagi, dengan harta kita untuk berjudi. Dengan harta untuk membeli minuman. Harta digunakan untuk membeli makanan yang dilarang di dalam agama. Itu yang orang menyia-nyiakan hartanya. Itu sangat dibenci oleh Allah. Nah, tentu kebalikannya, orang yang disukai oleh Allah ketika orang itu mampu menggunakan hartanya di jalannya Allah untuk berbuat baik. Ya kan? Untuk membantu fakir miskin, untuk membantu membuat orang itu terbentuk akhlaknya, mendidik umat untuk menjadi berakhlak dan bertakwa, untuk membantu pendidikan, untuk membantu membuat sarana ibadah, untuk membantu mengajarkan atau mendidik umat itu menjadi
cerdas dan berakhlak kepada Allah, itu harta yang digunakan itu tidak sia-sia. Jadi gunakanlah harta yang Allah titipkan kepada kita di dalam kita hidup sehari-hari, gunakan yang bermanfaat. Salah satu contoh lagi, manfaat yang terkecil sering kita lupakan, kita bisa makan, bisa minum setiap hari dan waktu itu karena Allah. Jangan menyia-nyiakan rezeki yang Allah berikan dengan kita ingkar dan lalai kepada Allah. Itu juga dibenci oleh Allah. Maka supaya kita tidak digolongkan di dalam hadis ini, maka kita harus melakukan kebalikannya. Supaya kita tidak dibenci oleh Allah, maka kita harus melakukan kebalikannya. Jangan menyampaikan sesuatu itu dengan katanya, tapi tanpa mengetahui yang sebenarnya dengan dasar hukumnya yang nyata. Jadi lakukan sesuatu yang berbeda, yang kebalikannya. Jadi melakukan yang sudah nyata, yang sudah benar secara hukum dan faktanya. Maka baru sampaikan. Ketika menyampaikan sudah punya dasar, bukan katanya orang lagi. Nah, disitulah. Terus dalam hal lain, katanya ini, kalau di dalam hadis Rasulullah menyampaikan sebuah hadis. Di dalam hadis itu Rasulullah menyampaikan lewat turun-temurun, lewat rawi sanad, lewat para sahabat, para syuhada, para khalifah, para aulia, para ulama, wali, sampai kiai, ustadz, habaib, sampai lewat orang tua. Nah, ketika kita mendapatkan ilmu dari orang tua, maka orang tua, guru kita, nggak boleh menyampaikan ilmu itu katanya. Tapi harus terurai dan terperinci ilmu dan pengetahuannya, bagaimana kita mampu memahami kalimat itu supaya tidak menjadi katanya, tapi menjadi ilmu dan pengetahuan. Maka kita harus memahami maknanya. Harus memahami maknanya supaya tidak katanya. Ini yang dimaksud di dalam hadis ini untuk pengertian kepada ilmu. Kalau tadi pengertian kepada perbuatan manusia di dunia ini supaya tidak melakukan katanya. Harus mengetahui kenyataannya. Kalau kita belajar dengan ilmu, maka ketika kita membaca ilmu yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis, ini nggak cukup hanya dibaca. Kalau kita hanya membaca, ini kita hanya kata. Gitu loh. Oh, katanya Pak Guru kayak, katanya Pak Kiai kayak, katanya orang tua itu. Seperti ini. Tapi kita tidak melakukan. Nah, jadi kita harus yang menyampaikan itu harus menyampaikan dengan bahasanya, juga harus menyampaikan dengan perbuatannya supaya tidak kena hukum katanya. Seperti itu. Lah kita yang mendengar, maka jangan bertanya yang tidak didasari ilmu supaya nggak kena hukum banyak bertanya tanpa ilmu. Jadi nanti juga dibenci oleh Allah. Bertanyalah yang ada dasarnya ilmu. Jadi yang bukan ilmu jangan ditanyakan. Lebih baik dihindari supaya tidak menjadi dosa untuk kita. Itulah yang dimaksud di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dari 3 hal tadi yang sudah terurai di sini, mudah-mudahan kita bisa mencerna, bisa bertafakur, memikirkan dan merenungkan setiap kalimat yang sudah terurai tadi. Semoga menjadi pembelajaran di dalam kehidupan kita yang nyata ini. Jadi hadis ini tidak cukup kita hafal. Jadi kita membaca sarana kita belajar. Tapi dasar kita belajar adalah menggunakan akal dan pikiran untuk bertafakur, untuk memikirkan hadis ini supaya dipahami. Setelah dipahami supaya mampu membentuk karakter akal dan pikiran kita menjadi sebuah ketakwaan. Nah, kalau sudah terbentuk ketakwaan kita, maka di dalam perkataan dan perbuatan hidup kita sehari-hari bisa mengaplikasikan hadis ini di dalam kehidupan yang nyata supaya menjadi amal ibadah. Maka disitulah rangkaian iman bilisan, bil arkan, bil kolbi. Nah, itu cara kita belajar. Jadi tidak cukup hadis ini dibaca terus, tidak cukup. Ya, setelah dibaca dipahami. Itu tadi. Setelah dipahami maksudnya kalimat ini, hadis ini,
dipikirkan, direnungkan, setelah tahu terbentuk akal dan pikiran kita yang dinamakan bertakwa atau berakhlak kepada Allah, maka kita mampu mengaplikasikan ke dalam tindakan dan perbuatan yang nyata. Makanya jangan sampai kita sudah hafal ratusan hadis, satu hadis pun nggak ada yang mampu kita lakukan. Apa Rasulullah nggak nangis? Coba kita aplikasikan mana yang jenengan mampu dulu. Jadi diingat-ingat di dalam kehidupan. Kalau ibu-ibu ini kumpul sama si A, ya, kalau diajak ngomong yang buruk, diajak ngerasani, itu jangan bertanya. Nanti dibenci Allah sampean. Ya, kalau diajak ngomong yang buruk tentang orang lain, jangan bertanya. Nanti dibenci oleh Allah. Tapi kalau diajak ngomong ilmu, banyak bertanya. Supaya tidak dibenci oleh Allah. Gitu. Banyaklah bertanya dengan ilmu. Supaya mampu memahami. Dan bisa untuk bekal kita sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan biarpun satu hadis, besok mulai detik ini, apa yang sudah terurai harus diaplikasikan. Diingat-ingat. Ya, Ibu, bapak-bapaknya juga kalau ada yang ngomong gini, jangan bertanya. Dah, Allah dibuat zikir. Kalau bisa diingatkan. Kalau belum bisa jangan bertanya. Supaya dosanya tidak tambah banyak. Supaya setannya tidak beranak pinak. Nanti kalau jenengan bertanya, itu setannya beranak lagi. Kalimatnya yang buruk tambah lagi. Nanti kalau di sini sudah diserap, bertanya tambah lagi. Disampaikan ke sana tambah lagi. Akhirnya menanam dosa, tumbuh dosa. Dosa itu nggak usah ditanam, tumbuh. Tapi kalau ilmu, amal kalau tidak diperjuangkan, kalau tidak mau berkorban, tidak memiliki amal. Nah itu yang harus direnungkan dan dipikirkan di dalam kehidupan kita yang nyata. Mungkin dengan berkaitan dengan hadis ini ada yang mau ditanyakan, silahkan saya beri waktu untuk bertanya. Monggo. Allah. Dengan ketika misalnya ketika kita diajak, biasanya kan kita diajak ngomongin orang, terus caranya kita mendengarkan atau cuma diem, kan sama aja. Misalnya kita mendengarkan tapi kita kan tetap apa ya, ibaratnya mendengar berita dari orang tadi kan, termasuk dosa kan. Itu bagaimana cara kita menyikapinya? Ya, terima kasih. Cara menyikapi masalah, cara menyikapi perkataan orang lain yang membuat kita terjebur di dalam dosa. Ketika kita mendengar atau ada seseorang yang mendekati kita, mengajak ngobrol, menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak baik tentang orang lain, pertama kalau mampu dihindari. Kalau mampu dihindari. Kedua, kalau tidak mampu menghindari, maka diam. Jangan bertanya tadi, jangan bertanya. Tapi diamnya bagaimana? Diamnya berzikir kepada Allah supaya perasaan sampean tidak terlibat dengan prasangka buruk tadi. Diamnya sampean berdoa supaya perasaan sampean tidak tergoda dengan setan. Itu diamnya. Nah, kalau mampu, alangkah lebih baiknya ketika sampean memberikan sebuah nasihat kepada orang itu. Jangan membicarakan keburukan orang lain. Lebih baik kita introspeksi diri. Belum tentu kita lebih baik daripada orang itu. Misalnya seperti itu. Itu akan lebih baik. Tapi kalau itu tidak bisa dan tidak mampu, maka tadi. Pertama menghindar. Kedua diam tapi berzikir. Kedua diam berdoa. Supaya kita terhindar dari godaan hal-hal yang buruk. Itu caranya seperti itu. Saged dipahami? Tinggal mengamalkan. Untuk selanjutnya,
tidak ada, mungkin saya cukupi sampai di sini untuk pertemuan Jumat pagi ini. Apabila ada perkataan, sikap, dan jawaban saya yang salah, mohon dimaafkan. Karena saya juga manusia, banyak lalai dan salah. Apabila sesuatu itu kebenaran, kebaikan, maka itu miliknya Allah. Semoga kita bisa menjadikan sebuah keimanan kita, tuntunan kita lebih baik dan lebih manfaat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.